Baik, assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan pembahasan hari ini, ya. Nah, di sini ada contoh soal untuk beberapa soal dari jenis-jenis entalpi dan energi ikatan, ya. Nah, bisa kita lihat ini contoh soal sebenarnya. Ini tadi, ini yang pertama ya. Yang ini sebenarnya soal untuk pembakaran. Nah, tapi di sini duluan muncul, jadi saya masukin ini yang pertama yang akan saya bahas ya. Nah, kita cek di sini ada 4 soal dan kita coba mengerjakan keempat soal ini ya. Oke. Nah, di sini ada soal tentang entalpi pembentukan ya. Di situ ditanya diketahui entalpi pembentukan. Nah, ciri dari entalpi pembentukan, ingat lagi ya, dia dari unsur menjadi senyawa ya, dari unsur menjadi senyawa. Nah, di sini NH3 berarti unsur pembentuknya adalah N dan H. Nah, ini yang ditanyakan. Sedangkan yang diketahuinya di situ ada reaksi 2NH3 menjadi N2 dan 3H2. Nah, ini adalah reaksi penguraian ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa entalpi reaksi penguraian dari entalpi pembentukan. Nah, karena yang diketahui itu adalah entalpi yang ditanyakan itu entalpi penguraian ya. Nah, ini ya, delta H penguraian dan diketahui delta H-nya itu adalah entalpi pembentukan NH3. Nah, ingat lagi konsepnya bahwa penguraian itu kebalikan dari pembentukan. Jadi delta HF-nya itu kita balik saja sebenarnya ya. Nah, ini saya tuliskan lebih detail supaya kalian bisa menyimak ya. Delta HF-nya tinggal dibalik. Apanya sih yang dibalik? Tanda minnya menjadi tanda plus ya. Nah, kita lihat bagaimana proses pembentukannya ya. Nah, seperti ini adalah entalpi pembentukannya. Nah, karena NH3 berarti terbentuk dari N2 dan H2, maka delta H-nya yang tadinya min 46 menjadi plus 46 kilojoule. Nah, cek-recek lagi ternyata di situ 2NH3 ya. Nah, itu kan 2 mol. Nah, jadi delta HM-nya selain dibalik juga harus kita bagi 2. Karena ingat tadi definisinya harus dalam keadaan 1 mol. Ya, jadi plus 46 kita bagi 2 adalah plus 23 kilojoule per mol. Ya. Nah. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Ini diketahui delta H pembentukan H2O adalah min 25,8 kilojoule. Nah, untuk reaksi 2H2O menjadi 2H2 plus O2, maka harga H2 maka harga entalpinya adalah, nah, ini yang ditanyakan harga entalpi dari reaksi ya. Nah, oke, kita ketahui dulu di sini ada 2H2O ya, entalpi pembentukannya min 25,8. Nah, di soal itu kan 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Nah, ini berarti kan entalpi penguraian ya. Nah, jadi yang ditanya berapakah entalpi penguraian, berarti dia delta HD yang ditanyain. Ingat, berarti ini cuman reaksi kebalikannya saja ya. Berarti kita tinggal balik. Nah, oke. Delta HF-nya H2O. Itu saya tulis 2H2O yang diketahui itu harusnya H2O saja ya.
dan nanti kalian nggak bingung. Oke, nah kita langsung hitung berapa jumlahnya. Nah ini ada 2 mol H2O ya, berarti ya. Maka reaksinya tinggal kita balik saja, jadi min 25,8 jadi plus 25,8. Dan ini harus dibagi 2 juga ya, jadi min 25,8. Kenapa harus dibagi 2? Karena di situ delta H2O-nya koefisiennya 2 ya. Nah, dia harus dalam keadaan 1 mol. Ini saya lupa. Nah, harus agak lebih teliti ya di sini ya. Ini saya lupa nih cara ngerjainnya. Ya, jadi harusnya plus 25,8 dibagi 2 sama kayak soal yang pertama. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, bila diketahui kalor. Nah, kalau ada soal seperti ini untuk soal yang menggunakan rumus ya. Jika diketahui kalor pembentukan standar, berarti delta HF dari C6H6 itu min 49. Delta HF H2O itu min 241,8. Dan delta HFCO2 adalah min 395,5 kilojoule per mol. Yang ditanyakan berapakah kalor reaksi dari C6H6 tambah 15/2O2 menjadi 3H2O plus 6CO2. Nah, ini kita menggunakan rumus ya. Nah, sebaiknya kamu menulis dulu yang diketahuinya apa, seperti yang sedang saya tuliskan di sini. Nah, jadi lengkap kita tulis pakai rumus yang jumlah delta HF kanan kurang kiri. Nah, kanan kirinya dari mana? Kita tulis dulu persamaan reaksinya. Ya, kita tulis dulu persamaan reaksinya. Nah, ya. C6H6 tambah 15/2O2. Nah, menjadi 3H2O plus 6CO2 ya. Nah, mana kanan mana kiri? Kanan itu produknya setelah tanda panah ya. Nah, ini supaya kalian bisa lihat ya, saya gedein dulu layarnya nih. Nanti PDF-nya saya bagikan. Oke, nah kita bagi setelah tanda panah itu kanan, sebelum tanda panah itu adalah kiri ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi kita tulis di sini rumusnya dulu. Delta HF sama dengan kita lihat gambar dulu ya. Nah, di sini saya mau cari gambar dulu supaya kita bisa lihat rumusnya berapa. Nah, ini rumusnya ya. Delta HF kanan kurang delta HF kiri. Oke, tadi di pembahasan sebelumnya juga kita split nih. Pas di tanda panah, yang kanan itu adalah produk, sedangkan yang kiri ini adalah pereaksi. Jadi jumlah entalpi pembentukannya yang kita jumlah ya. Jadi 3 dikali delta HF H2O, karena H2O-nya kan koefisiennya 3, jadi dikali 3. Sedangkan CO2 kita kali 6, karena koefisiennya 6. Nah, terus dijumlahkan, baru dikurang dengan delta HF dari C6H6. Dikali berapa dia? Dikali 1. Kalau kali 1 nggak usah ditulis ya. Ditambah dengan delta HF dari si O2 ya. Nah, O2 ini sebenarnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, karena dia punya nilai delta HF-nya 0. Ingat, O2 ini kan molekul unsur ya. Nah, karena dia jomblo sendirian sebenarnya tidak terlalu berharga, jadi nggak usah ditulis gitu. Nah, boleh ditulis seperti ini. Jadi kalau kita masukin angkanya 3 kali H2O itu kan min 241,8 ya. Jadi 3 kali min 241,8 ditambah 6 kali min 395,5. Saya
lupa nulis minnya. Tapi setelah itu saya benerin ya. Dikurang plus 49 tambah 0. Ya, ingat delta HFO2 itu adalah 0 ya. Terus kita kali dulu 3 kali min 241,8 itu adalah, nih saya nyari kalkulator dulu sebenarnya ya. Jadi kamu boleh pakai kalkulator karena angkanya di sini pakai koma-koma. Nah, 795,4 ditambah ini min ya, dua-duanya ya, 6 kali 3 95,5. Nah, 2000-an ya, lebih 2373 kurang, kenapa kurang? Karena min kali plus ya, jadi min 40. Nah, ini min semua ya, berarti tinggal dijumlahin ya. Min 2725,4 ditambah min 2373 dikurang 49 ya. Nah, ini hasilnya adalah min 3147 kilojoule ya. Nah, per mol ini udah selesai. Nah, jadi ngitungnya seperti ini saja untuk soal nomor 3. Nah, sebenarnya soal nomor 4 caranya sama ya. Nah, kamu bisa lihat di sini, jika diketahui kalori pembentukan standar dari CO2 adalah min 393,5, H2O-nya 241 min 241,8 ya. Terus C3H8-nya itu min 104, maka kalori reaksi dari pembakaran 11 gram C3H8 itu adalah berapa? Nah, seperti biasa ya, kita tulis dulu diketahui. Di sini delta HF CO2-nya min 393,5 ya. Dan delta HF H2O-nya adalah 241,8 kJ per mol. Ya, next lanjut. Delta HF dari C3H8 itu adalah sebesar min berapa tuh? 104 kJ per mol ya. Nah, ingat delta HF ini adalah delta H pembentukan ya. Nah, kita lanjut ke bawah. Caranya masih sama seperti soal yang nomor 3. Tapi di sini ada tambahan massa dari C3H8 itu sebesar 11 gram ya. Nah, oke, lanjut. Caranya masih sama ya. Saya kasih space dulu ya, karena di sini butuh space yang cukup banyak. Nah, yang ditanyakan adalah berapa delta HF dari delta HC atau entalpi pembakaran dari C3H8. Kalau diketahui data delta HF ya dari suatu persamaan reaksi, maka masih menggunakan rumus yang tadi, delta HF atau delta HC sama dengan jumlah dari delta HF kanan kurang dari delta HF kiri. Sebaiknya kamu tuliskan persamaan reaksi seperti ini, kemudian split lagi bagi 2, pilih mana kanan mana kiri ya. Yang kanan itu setelah tanda panah, yang kiri adalah sebelum tanda panah. Jadi ini soal latihan seperti ini harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, kelihatan nanti makin sulit ya. Nah, oke. Nah, di sini kanan kurang delta HF kiri. Ya, nah, delta HC-nya berarti 3 dikali delta HF CO2 ditambah dengan
4 dikali delta HF H2O ya, dikurang delta HF C3H8 ya, C3H8 delta HF C3H8 ditambah dengan delta HF dari O2. Ingat, O2 ini 5 kali delta HF O2 sebenarnya ya. Cuman delta HF O2 ini kan 0. Jadi 5 kali 0 ya tetap saja 0 nanti ya. Nah, kita tinggal masukkan angkanya ya. Nah, berarti 3 kali min 393,5 ditambah dengan 4 kali min 241,8 ya. Nah, min lagi 100, delta HF dari C3H8 itu min 104 ya, ditambah 0. Oke, nah baru kita kalikan kemudian jumlahkan ya, seperti perhitungan matematika biasa. Sulit boleh pakai kalkulator, tapi lebih alangkah baiknya kalau kamu ngitung manual ya. Saya juga di sini kadang-kadang ngitungnya manual ya. Nah, kalau ngitung manual itu melatih pola pikir juga, melatih kebiasaan gitu ya. Nah, jadi 3 dikali min 393,5 itu sebesar 1180,5 ditambah dengan min. Nah, ini karena dia min ya, kita kalikan dengan, jadi hasilnya juga nanti min gitu ya. 967,2. Nah, di sini karena min ketemu min kan, min dikurang min 104, min kali min jadi plus ya, jadi plus 104. Tinggal jumlahkan seperti biasanya ya. Jadi min 2043,7 kilojoule. Nah, ingat tadi ada massa dari C3H8, maka kita cari dulu molnya dari rumus massa dibagi dengan Mr. Jadi 11 Mr dari C3H8 itu adalah 44 ya, didapat dari 3 kali 12 tambah 8 kali 1. Nah, 11 dibagi 44 itu kan 1/4 atau 0,25. Jadi nah di sini ya. Nah, jadi ini nanti kamu tinggal kalikan yang 2043,7 dikali dengan 1/4-nya. Ya. Oke. Nah, hasilnya adalah sekitar 2000 dibagi 1/4 500-an ya. 510,925 kilojoule per mol ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini soal berikutnya Nah, mudah-mudahan kalian bisa melihat soalnya. Kalau nggak kelihatan, boleh lihat juga di modul yang saya kasih ya. Di materi kamu download, di situ juga ada contoh soal. Tinggal diperbesar, kamu bisa melihat soal ini. Oke. Nah, kita lihat soal nomor 1 tentang pembakaran ya, entalpi pembakaran. Nah, entalpi pembakaran sempurna 10 gram hidrogen, AR-nya 1, dibebaskan kalor sebanyak 340 kilokalori. Nah, entalpi pembentukannya adalah nih dalam kilokalori ya. Nah, di sini diketahui massa hidrogen adalah 10 gram ya, kemudian AR-nya itu 1 ya, jadi terus kalor yang dibebaskan juga sebanyak
340. Ini saya lupa nulis min. Ingat kalau dibebaskan itu tambah min ya. Nah, delta HF pembentukan H2O itu berapa gitu ya. Nah, kita hitung dulu mol dari hidrogen. Nah, rumusnya delta H Ki per mol. Itu dulu bikin ya. Terus lanjut ke menghitung berapakah jumlah dari mol dari si hidrogen. Berarti massa ya, massa dibagi dengan AR-nya atau MR ya. Jadi 10 bagi 1 sama dengan 10. Oke, kita lanjut lagi ke prosesnya ya. Nah, delta pembentukan. Jadi kalau mau buat pembentukan enaknya gini dulu. Tanda panah membentuk H2O gitu. Nah, H2O ini terbentuk dari H2 ditambah dengan O2. Nah, ya. Nah, jadi H2 itu terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ya. Nah, kita di sini taruh dulu molnya. Diketahui bahwa mol dari si hidrogen itu adalah 10 ya. Nah, oke, baik. Ini ada yang kelewat ya. Jadi saya lupa merekam. Nah, di sini diketahui tadi mol hidrogen itu 10 ya. Karena setelah penyetaraan reaksi maka diperoleh bahwa mol dari H2O juga 10. Jadinya kita langsung bagi min 340 bagi 10 dapat min 34 kilokalori. Soal berikutnya, soal nomor 2 sama seperti soal yang pertama. Diketahui massa karbon itu 36, AR karbon itu 12, dan kalornya itu cek soal dulu, dibebaskan sebesar 1180,5 kilojoule. Jadi kalau dibebaskan tambah min di depannya ya. Nah, ingat dibebaskan min memerlukan plus depannya untuk tanda dari si kalor. Nah, jadi rumusnya kita tulis delta H sama dengan Ki per mol ya. Nah, baru kita cari mol dari si karbon ini berapa sih gitu ya. Karena yang kita ketahui kan cuma data karbon ya. Nah, oke, mol karbon sama dengan massa dibagi dengan AR, massa karbon dibagi dengan AR ya, AR dari si karbon. Jadi 36 bagi 12 itu kan 3 mol ya. Nah, oke. Nah, kita udah dapat mol dari karbon sama seperti tadi ya. Kalau bisa kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Ini membentuk CO2 dari unsur karbon dan unsur oksigen. Nah, ya, karena karbonnya 3 berarti setelah penyetaraan reaksi, setelah reaksi juga dia dapat 3 mol ya. Nah, jadi karena dia dapatnya 3 mol maka delta H itu sama dengan min 1180,5 dibagi dengan 3 ya. Nah, di sini saya kasih keterangan kenapa sih 3? Karena koefisien CO2-nya jadi 3 ya. Min 1180,5 bagi 3. Ini dapatnya 300-an ya. 300 berapa gitu. Ini baru soal nomor 2 ya. Ya, jadi min 393,5 kilojoule per mol ya, karena di sini kita masih menghitung mol. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini sebenarnya ada di TikTok ya. Saya pernah bikin soal metode seperti ini di TikTok. Jadi kalian boleh lihat contoh soal ya. Contoh soalnya di sana. Terus cara pengerjaannya seperti apa. Sebenarnya kalau ada tipe soal seperti ini namanya tipe soal
hukum Hess ya, di mana cara untuk mencapai hasil reaksi itu dengan berbagai cara. Makanya ada konsep reaksi langsung dan tidak langsung. Nah, ini disebut dengan reaksi tidak langsung. Jadi reaksi kimia itu bisa berlangsung dengan berbagai cara ya, sampai tujuan akhirnya sama gitu. Ibarat kata banyak jalan menuju Roma. Jadi yang pertama yang wajib kamu tulisin di sini adalah menuliskan semua reaksinya. Jadi tulis dulu semua ya, dari yang pertama 2C2H6 tambah 7O2. Tulis dulu semuanya yang diketahui di soal gitu ya. Yang diketahui di soal beserta dengan delta H-nya. Nah, inilah soal yang nanti masuk ke konsep mana yang dibalik, mana yang dikali, mana yang ditambah, mana yang dibagi 2 gitu ya. Nah, ini supaya tidak terlalu lama videonya, saya skip dulu ya sampai ke nanti kita menghitungnya seperti apa. Ya, yang penting tulis dulu semua. Nah, ini udah saya tulisin ya. Nah, berarti kita tinggal lihat di sini yang ditanyakan adalah delta H pembakaran atau delta HC0 ya, dari C24. Nah, pembakaran tadi di penjelasan soal saya beritahu kalau ada C dengan H ditambah O2 itu selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Ini selalu ya. Nah, itu yang disebut dengan hidrokarbon. Jadi C2H4 tambah O2 selalu hasilnya adalah CO2 dan H2O. Nah, kemudian kamu setarakan reaksinya. Makanya di situ dapat 2CO2 ya. Kenapa? Karena sebelum reaksi jumlah C ada 2, setelah reaksi jumlah C-nya juga harus 2. Jadi taruh 2 itu di depannya. Kemudian H-nya 4, berarti 2 di depan H2O juga ditulis ya. Ditambahkan 2. Oke, ya. Kemudian yang terakhir baru yang oksigen. Oksigen kan 2 kali 2 tambah 2, jadinya 6. Nah, delta HC kita tulis rumusnya, delta HC atau delta HF ini di sini rumusnya hampir mirip. Jumlah delta HF kanan kurang jumlah delta HF kiri. Caranya masih sama kayak yang soal nomor 1 tadi di atas ya. Nah, cuman di sini kamu harus tahu posisinya di mana. Nah, karena dari soal kita tahu tadi ya, setelah kita tuliskan reaksi C2H4 itu adalah sebagai preaksi, maka kita cari di atas yang diketahui. Oh, ternyata C2H4 ini ada di preaksi juga di baris yang ketiga, reaksi yang ketiga. Nah, berarti ini tetap ya. Jangan kamu apa-apakan, berarti ditulis ulang. Kenapa? Karena dia nilainya sama gitu ya, sama-sama 1 mol. Berarti kamu tulis ulang semua. Nah, terus yang kedua, kita cek hasilnya. Di sini C2H6 itu enggak butuh. Ya, berarti ini akan kita hapus. Kalau hapus, kita cek yang pertama, di reaksi yang pertama yang kita tulis. Nah, yang kita tulis tadi ternyata C2H6 ini ada di preaksi, sedangkan kita pengennya nanti dia terhapus dengan C26. Nah, itu saya tulis dibalik. Sebenarnya tidak usah dibalik karena di yang baris ketiga yang tadi kita tulis ulang tuh C2H6 itu dia sudah sebagai produk. Nanti bisa dicoret dengan C2H6 yang sebagai preaksi. Nah, cuman dia kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena supaya molnya 1. Kan kita mau coret dengan C2H6. Ya, jadi kita bagi 2. Nah, tulis hasil yang dibagi 2 jadi 3130 itu kita bagi 2 dulu ya. Nah, jadi nilainya adalah min 285 kilojoule ya, karena 3130 ya. Oke. Nah, kita lanjut
ke yang mana lagi yang mau kita hapus. Di sini kita nggak butuh H2 ya. Nah, kita lihat ternyata H2 ini ada di preaksi. Yang di baris ketiga juga dia ada di preaksi. Ini jadi patokan. Nah, karena yang ketiga itu tetap, maka yang kedua itu kita balik ya. Selain dibalik juga kita bagi dua. Kenapa sih harus dibagi dua? Karena mol yang diminta hanya satu, jadi kita bagi dua. Nah, terus kita tulis ulang deh gitu ya. Nah, jadi tulis ulangnya jadi H2O menjadi, karena dibalik ya, jadi H2 ditambah dengan setengah dari si O2. Nah, berarti dibalik jadi plus 570 dibagi 2 ya, sekitar 200-an. Ini saya lama karena saya juga ngitung bareng ya. Saya nggak hafal satu-satu nih jawabannya. Nah ya, jadi hasilnya 285 kilojoule per mol. Ya, di sini yang minnya itu dia jadi plus ya. Oke. Nah, jangan lupa kita jumlahkan semua, dan yang bisa kita coret itu kalau dia senyawanya sama tapi beda lokasi ya, satu di sebelah preaksi, satu di sebelah produk. Jadi kayak C2H6 ini kita coret karena dia seberangan dengan tanda panah. H2 juga kita coret. Nah, yang sama lagi oksigen. Nah, ini 7/2 kan 3,5 ya. 3,5 kurang setengah, kita kurangin dulu. Jadi dapatnya 3 ya, bukan 7 itu. Maksudnya 3. Oke. Nah, berarti sisanya kan tinggal C24 ditambah dengan, oh ya, H2O juga kita kurangin ya, karena H2O ini seberangan. Jadi 3H2O kurang H2O, jadi tinggal 2H2O. Jadi C2H4 tambah 3O2 jadi 2CO2 plus 2H2O. Sama kan dengan persamaan reaksi yang kita tulis sebelumnya ya. Nah, ini tinggal jumlahkan saja semua ya. Nah ya, kita tinggal jumlahkan. Jadi min 140 ditambah min 1565 ditambah 285 ya. Nah, ingat tadi itu udah, ini jawabannya sudah saya koreksi ya, cuman belum saya hapus di layar itu. Jadi 1710 kilojoule per mol. Nah, ini baru saya hapus yang tadinya plus jadi min ya. Oke, ngerjain soal seperti ini harus banyak-banyak latihan ya nak ya. Kalau nggak latihan kamunya bingung sendiri nanti ya. Oke. Nah, soal nomor 4 sama cara pengerjaannya seperti soal yang nomor 3 ini. Karena latihan soalnya udah ada 2, saya cukupkan yang nomor 4 itu kamu kerjakan ini untuk PR ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya tentang energi ikatan. Nah, tadi kita bahas tentang energi ikatan ya. Jadi kita tahu bahwa ternyata untuk saling berikatan, unsur-unsur untuk berikatan ini butuh energi. Nah, di sini saya tulis ulang rumus dari energi ikatan ini ya. Yang ditanya berapakah data energi ikatan, berapakah jumlah entalpi dari data energi ikatan berikut. Nah, ini saya mau jelasin dulu ya kenapa saya tulis konfigurasi elektron dari karbon, karena ini berhubungan dengan ikatan. Nah, karbon itu punya elektron valensi 4 ya kalau kita lihat konfigurasinya. Sehingga karbon dapat mengikat 4 unsur lain. Jadi kalau kita gembrengin, kita gambar itu, si karbon itu dapat mengikat 4 unsur yang lain. Jadi tangannya seolah-olah 4 gitu ya. Nah, soal di atas kalau kita buka ikatannya, C-nya kan 2. Jadi ikatan C dengan C dulu ya. Terus H-nya 6. Ingat C itu butuh
6 ikatan hidrogen. Jadi tangannya buka lagi 3 lagi. C yang satu buka 3, C yang satu lagi buka 3. Jadi gambarnya kayak gini ya. Nah, terus HCl juga kita buka, H dengan Cl ya. Nah, elektron valensinya 1, jadi tangan hidrogen yang cuma 1. Terus C2H5 juga sama, C-nya 2, ingat tangan C itu masing-masing harus 4 ya. Nah, di situ 1, 2, 3, 4, di situ ada 4, H-nya 5, jadi setiap masing-masing tangan digandeng dengan H. 1 hidrogen 1, Cl 1. Nah, jadi untuk C2H4 ini ya, kita hitung gimana sih cara menghitung delta H-nya. Jadi rumusnya lihat ya, di modul juga ada. Jadi jumlah energi ikatan yang di kiri dikurang yang di kanan. Kebalikan yang tadi ya. Jadi ini pereaksi kurang produk gitu ya. Nah, maka kita di sini harus mencari apa saja sih ikatan yang ada di sini. Yang pertama, nah ini saya bedakan warna pulpennya ya. Kita lihat di situ ada CH, saya tulis dulu ya. Saya tulis ulang dulu di sini semua. Nah, ingat C-nya tangannya ada 6. Nah, saya tulis ulang supaya kalian bisa melihat dengan jelas bagaimana menghitung energi ikatannya. Nah, ini saya tulis yang di atas, yang tadi rangkanya sudah kita buka. Nah, oke ya. Nah, lanjut. Pertama kita lihat dulu ikatan antara C dengan H ya. Itu dulu. Nah, ini saya tulis dulu ya, yang mana kanan mana kiri. Seperti biasa kita split bagi 2 pas di tanda panah. Setelah tanda panah itu kanan, setelah tanda panah sebelum tanda panah kiri. Nah, kita lihat dulu ikatan C dengan H dulu ya. Di situ saya lingkari ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, 6 ya. Ikatan C dengan H itu ada 6. Ikatan H dengan Cl ya, H dengan Cl itu ada 1. Nah, ambil data di sebelah kiri, kan ada data energi ikatan ya. Nah, kita ambil data yang sebelah kiri, berarti 6 dikali dengan data ikatan C dengan H itu sebesar 413 Joule. Nah, sedangkan H dengan Cl itu ada 1, berarti 1 dikali 432. Jadi ada datanya di sebelah kiri ya. Biasanya kalau di soal tuh data pasti diketahui. Oke, next lanjut. Sebenarnya saya ada yang kelupaan, di sebelah kiri itu ikatan antara C dengan C, tapi nanti saya tulis juga di bawah. Ya, kita lanjut dulu ke sebelahnya. Hal yang sama kita lakukan di kanan. Oh ya, ini kita jumlah dulu ya, saya lupa. Jadi nanti ini dijumlah, dikali terus dijumlahin. Nah, jadi 2478 ditambah dengan 432, jadi dapat 2090. Nah, yang kiri yang sama C dengan H-nya hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ikatan C dengan H itu ada 5 ya. 5 kali ikatan C dengan H itu berarti 5 dikali 413 tadi ya. Nah, oke, terus ada 1 ikatan C dengan C, berarti 1 dikali C dengan C itu nilainya 348 ya. Nah, ini saya kelupaan, jadi saya tulis lagi di sebelahnya, nanti tinggal dijumlah ya. Nah, 348 tinggal jumlah lagi, jadi yang 2910 itu dijumlah dengan 348. Nah, hal yang sama kita lakukan di sebelahnya, berarti 1 dikali 348 itu 348. Terus C dengan Cl juga ternyata ada ikatannya ya, yang terakhir itu ya. Berarti 1 dikali dengan C dengan Cl 200, 1 dikali 242, sama seperti tadi dijumlahkan ya. Nah, jangan lupa 5 kali 413-nya dulu, itu nilainya berapa, terus ditambah dengan 348 ditambah dengan 242,
2, totalin deh semua ya. Nah, kalau dilihat-lihat ini hampir ke 2.800-an ya. Oke, kita hitung aja deh ya. Cari kalkulator, cus cepet. Ini soalnya terasa lama ya. Nah, memang soal termokimia ini agak lebih panjang perhitungannya dengan yang lain. Nah, makanya saya bilang kalian harus banyak-banyak latihan ya. Nah, ini kita udah dapat delta H-nya, tinggal hitung. Yang kiri tadi kurang kanan. 3.258 dikurang dengan 2.655. Dapatlah, karena yang lebih besar kiri jadi plus ya, plus 603 kilojoule per mol. Oke, next lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2 juga masih tentang energi ikatan ya. Nah, ini seperti biasa kita tulis dulu, diketahui di sini ada CH2 terus ikatan rangkap CH3 gitu ya. Ditambah dengan Cl2. Nih saya harus bolak-balik ngelihat soal nih ya. Nah, Cl2 menjadi CH2. Nah, ini rangkanya belum terbuka seperti tadi, jadi kamu harus membuka rangka dulu ya. Nah, jadi hasilnya CH2Cl, CHCl, dan CH3. Itu bukan plus ya, tapi strip. Strip itu menandakan ikatan. Oke. Nah, saya hapus tuh ya, tuh jadi saya ganti jadi strip di situ. Strip itu ikatan. Ini sebenarnya kalau kayak gini lebih mudah membuka ikatannya. C yang ini ada ikatan rangkap, terus mengikat 2 hidrogen gitu ya. Nah, C yang di tengahnya hidrogennya yang diikat cuma 1. Ya, ini yang diikat cuma 1. Terus C berikutnya itu yang diikat C-nya hidrogennya ada 3 gitu ya. Nah, dibuka rangkanya seperti ini. C dengan H, C dengan H 3 kali. Ya. Ditambah Cl2, berarti kan Cl dengan Cl aja ya. Nah, terus CH3Cl, CH2Cl ya. C-nya C hanya 2, Cl-nya 1 diikat di C yang pertama. C yang kedua H-nya 1, Cl-nya 1. C yang ketiga H-nya ada 3 ya. Nah, seperti biasa kita split bagi 2 ya, kiri dengan kanan. Nanti ngitungnya tinggal jumlah energi ikatan kiri dikurang dengan jumlah energi di ikatan yang di sebelah kanan. Yang di kiri kita lihat C dengan H-nya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 ikatan antara C dengan H. Ini sama dengan yang tadi ya. Berarti 6 dikali 413. Dan ini juga masih angkanya masih ngelihat tabel. Nah, jumlahnya tadi berapa? 2478. Terus ada ikatan apa lagi? Cl dengan Cl. Nah, ada satu ikatan Cl dengan Cl. Kita lihat di data. Cl dengan Cl itu 243 nggak salah. Nah ya, 242. Jadi 1 dikali 242 ya sama. Terus ada ikatan apa lagi di situ? Ada ikatan rangkap C rangkap 2 ya. Ikatan C rangkap 2, C dengan C tapi rangkap 2 1. Berarti 1 dikali dengan 611. Hasilnya 611. Terus masih ada satu lagi ya. C dengan C tapi dia ikatannya tunggal. Berarti 1 dikali 348. Nah, ini kita total semua jumlahnya berapa? Ya. Nah, ini 2400 tambah 600 aja udah 3000 ya. Nanti hampir 3600 nanti hasilnya berarti. Kamu bisa hitung sendiri, ikutan ngitung, oke?
3679 kilojoule. Hal yang sama kita terapkan juga untuk soal berikutnya ya, di soal berikutnya di sebelah kanan kita hitung C dengan H-nya ada 1 2 3 4 5 6 ya, CH-nya 6. Nah, berarti 6 kali 413 2478 ditambah dengan ikatan tunggal antara C dengan C ternyata ada 2, berarti 2 kali C dengan C ikatannya 2 kali 348 ya. Kemudian ada C dengan CL juga ada 2 kali, berarti ikatan antara C dengan CL nya kita kali 2 ya. Nah, dihitung deh tuh berapa hasilnya ya. 348 kali 2 nih. Makin malam konsentrasi saya makin berkurang. Kalian suka gitu juga nggak ya? Makanya kalau belajar itu sebentar-sebentar pakai istirahat itu lebih baik daripada belajar panjang gitu ya tanpa istirahat. Nah, setiap 20 menit boleh istirahat. Nah, ini kita hitung berapa? 20 menit istirahat, tapi istirahatnya jangan mainan HP. Kalau mainan HP itu kebablasan. Nah, totalnya 2400, hampir 3500-an ya. Nah, ini 3500-an kayaknya. 3658. Nah, tinggal delta H-nya tinggal kita kurangin ya, kiri kurang kanan berarti 3679 kurang 3658. Nah, berapa tuh? 79 kurang 58 aja ya padahal ya. Nah, ini berarti puluhan ya. 21 kilojoule per mol, dan ini sudah selesai. Nah, masih ada 2 soal lagi di soal yang berhubungan dengan energi ikatan, ada 2. Nah, ini PR buat kamu, soal nomor 3 dan nomor 4 ditambah tadi soal yang nomor 4 di bagian kedua ya. PR ya, jangan lupa dikerjain terus kirim ke Portaldik. Baik, kalau begitu anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan soal tentang termokimia. Tetap semangat, jangan menyerah. Nah, sepertinya sulit padahal mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.